Jadi saudara terangkan bahwa ada di lokasi itu ya. Lokasinya posisinya di mana untuk saudara ini? Maksudnya? Lokasinya di mana? Mohon diulang. Lokasi persisnya penganiayaan itu di mana? Posisi TKP pada saat terjadi itu di area lahan kelompok tani Sahaya Pakat yang diklaim oleh warga masyarakat RT 5 dan RT 5A. Itu ya. Ya. Kemudian apa kaitan saudara dengan permasalahan itu? Dari James Watt. Ulangi. Kemudian apa kaitannya saudara dengan permasalahan itu? Kaitannya dengan lahan yang dipermasalahkan pada saat ini, dan pada waktu itu lahan yang ada yang seluas 117 hektar itu, bahwa saya diminta oleh warga mendampingi atau menyampaikan aspirasi mereka terhadap lahan yang bermasalah di PTNBP 2 yang berada di Desa Penyang. Kira-kira begitulah keterangan saya. Kapan saudara dikuasakan warga? Bulan Agustus, Oktober, bulan 9 tahun 2019. Itu yang menguasakan warga Desa Penyang atau koperasi Sahaya Pakat? Pada saat itu belum terbentuk kelompok tani Sahaya Pakat. Nah, pada saat itu masih dikuasakan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Penyang yang memiliki legalitas atas kepemilikan mereka yang berada di lahan yang di luar PTNBP gitu. Nah, setelah itu berlanjut persoalannya, kita menyampaikan beberapa surat juga kepada pemerintah atau instansi yang terkait, khususnya pada saat itu pada DPRD Kota Rayon Timur. Nah, pada saat itulah kami terima surat rekomendasi itu. Nah, pada saat itu ada dua pilihan hasil rekomendasi dari DPRD. Hasil DP itu ada diminta pembentukan kelompok tani dan pembentukan koperasi. Nah, pada saat itu warga memilih membentuk kelompok tani. Nah, sehingga kelompok tani itu sudah terbentuk dan berjalan hukum. Kira-kira begitu, Pak Jaksa. Oke ya. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara Agung Hermanus dan saudara Philip ada memanen di lokasi tersebut ya. Ya. Itu saudara tahu nggak siapa yang menyuruh memanen itu? Untuk menyuruh memanen saya tidak tahu, Pak Jaksa Penuntut Umum. Apakah saudara yang menyuruh Philip dan saudara Hermanus? Tidak ada saya minta. Nah. Kemudian apa kaitan saudara dikuasakan oleh warga Desa Penyang? Itu apa? Maksudnya apa? Tolong jelaskan. Menurut itu apa maksudnya? Kaitannya karena permasalahan yang ada di PT HMIP, khususnya untuk lahan yang seluas 117 hektar itu kan ceritanya 2010 itu sudah berkonflik, sudah bermasalah. Nah, mungkin minggu yang lalu kita sudah mendengar juga dari keterangan beberapa saksi. Nah, sehingga 2019 terungkaplah persoalan yang ada di PTNBP 2. Nah, dengan adanya kaitan saya di situ, saya sebagai menyampaikan aspirasi warga Desa Penyang. Kira-kira begitu. Apakah saudara pernah berkomunikasi dengan saudara Hermanus? Tidak pernah berkomunikasi. Terkait dengan saudara sebagai kuasa, apakah tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Hermanus? Tidak pernah juga. Ya, saudara waktu itu komunikasi dengan siapa? Pada saat itu, seingat saya berkomunikasi dengan atas nama Pak Sahidin, itu sebagai mertua almarhum. Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Sahidin.
Dengan saudara Hermanus tidak pernah. Tidak pernah. Saudara Gili? Tidak pernah juga. Tidak pernah. Kemudian apakah saudara merupakan anggota koperasi Sains Pak? Tidak. Tidak. Ya. Apakah saudara memiliki lahan di sekitar lokasi? Tidak ada. Apakah saudara merupakan warga desa Kenyam? Ulangi. Apakah saudara merupakan warga desa Kenyam? Saya tidak sebagai warga desa Penyang, karena di desa Penyang itu banyak keluarga saya. Nah, tempat ketinggalan saya atau kelahiran saya di desa Bangkal, Pak. Waktu kejadian tanggal 17 Februari itu, saudara ada di mana? Saya tidak ada di tempat. Di mana? Pada saat itu saya posisi saya di kilometer 45 dari Bangkal ke 45 gitu. Sedang apa waktu itu? Saya pada saat itu sedang mau menuju ke desa Penyang juga. Mau menuju desa Kenyam. Ada pikiran apa waktu itu, saudara? Yang pertama, apa yang bisa sampaikan tadi, mendengar warga yang tertangkap itu tadi. Nah, lalu saya meminta keterangan dari warga kelompok tani Sahaya Pakat. Siapa yang menangkapnya, dari mana, dari kira-kira begitu tujuan saya. Kenapa saudara ya mau untuk dikuasakan mengurus lahan itu? Jadi begini Pak Jaksa Penuntut Umum, yang namanya kita manusia ini kan sepanjang itu memang baik, ya kenapa kita tidak membantu? Dan kalau itu memang ada dasarnya, kalau tidak ada dasar kan saya jujur tidak akan saya lakukan, tidak akan saya bantu. Oleh karena ada dasar, maka saya membantu warga. Gitu. Apakah ada keuntungan dari saudara sebagai kuasa itu? Maksudnya? Apakah saudara mendapat keuntungan sebagai saudara berkuasa itu? Saya bersumpah saya membantu warga desa Penyang itu tidak ada niat atau mengejar keuntungan untuk pribadi saya. Nah, saya membantu sepenuh hati saya. Kira-kira. Tadi saudara menjelaskan bahwa saudara bukan warga desa Kenyam. Lantas saudara dari mana? Tadi kan saya bilang saya dari desa Bangkal. Nah, di desa Penyang itu banyak keluarga saya juga. Bahkan ada adik di situ, ada ipar, ada om saya. Gitu, Pak. Apakah saudara punya tempat tinggal atau rumah di desa Kenyam? Tidak ada. Tidak ada. Tempat tinggal saudara di desa Bangkal ya? Ya, di desa Bangkal. Saudara juga tidak punya lahan di situ ya? Tidak ada. Terdakwa mendapatkan undangan telah menjabatkan surat kuasa pada tanggal 9 Oktober 2019. Benar. Ya. Ya. Dan tadi ada yang mengatakan bahwa ada saran untuk membentuk koperasi atau kelompok tani kepada warga desa itu. Ya. Kapan terbentuknya kelompok tani Sahaya Pakat? Sehabis RDP di DPRD Kotim. Mengapa saudara mendapatkan surat kuasa dari warga? Ulangi. Apakah setelah saudara mendapatkan surat kuasa? Sudah, surat kuasa itu sudah lahir sebelum RDP, sebelum pembentukan kelompok tani, surat kuasa pendamping itu sudah ada. Berarti surat kuasa dulu, kemudian terbentuklah kelompok tani. Seperti itu ya? Ya. Oke. Selanjutnya, sepengetahuan saudara ada berapa orang anggota kelompok tani Sahaya Pakat? Seingat saya, anggota kelompok tani Sahaya Pakat itu kurang lebih 91 anggota. Tidak, siapa? Saudara Hermanus pernah meninggalkan
Nah, jadi kalau almarhum Hermanus pada saat itu saya tidak mengetahui apakah masuk apakah tidak. Nah, karena pada saat itu yang menangani permasalahan kelompok tani itu adalah ketua langsung, oleh karena sudah terpilih ketua atau pengurusnya gitu. Siapa ketuanya Pak? Kelompok taninya? Ketuanya dipegang oleh Pak Sargianto. Nah, sehubungan dengan saudara menjadi kuasa dari warga untuk menyampaikan aspirasi terhadap 117 hektar yang saudara katakan lahan yang di luar negeri. Yang saya tanyakan, 117 ini apakah sudah ada patok bahwa 117 itu dari mulai kilometer sini kemudian sampai kilometer berapa dan ditandai dengan patok apa, itu sudah ada ya di lokasi? Pada saat itu saya sebagai penerima kuasa dari warga melakukan investigasi di lapangan, karena pada saat itu kita ada pegang hasil pansus di PRD Kotim pada tahun 2011. Di situ sudah ada peta. Nah, untuk selanjutnya juga pada saat itu kita menurunkan ada JPK, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, di mana pada saat itu kita ingin mengetahui persis lahan yang bersengketa itu, lahan warga Desa Penyang yang dikuasai oleh PT Hamparan Sawit Bangunan Persada 2 yang berada di wilayah Desa Penyang. Saya tanyakan, apakah sudah ada patok pada saat pansus? Kan itu awalnya kata pansus yang mengatakan bahwa 117 hektar lahan milik PT Hamparan yang ditanami pohon sawit di luar negeri. Yang saya tanyakan, 117 ini sudah jelas kalau masnya titik koordinat dan patoknya dari beberapa sampai beberapa? Belum. Ya, nah. Belum ada patok berarti ya? Iya. Oke. Ini kami perlihatkan video yang kemarin kami yang telah handphone dari saksi Lili. Saudara-saudara masih ingat video itu? Kapan kejadiannya? Nah, itu kejadiannya pada saat warga itu panen ketiga kalinya. Warga kelompok tani saya pakat panen bersama-sama. Nah, pada saat itu dilakukan panen? ya, pada saat itu saya kurang lebih jam 1 siang datang di lokasi melihat kejadian itu. Pada saat itu warga melakukan panen? Tidak. Ya, pada saat katakan warga melakukan panen kemudian terdakwa datang ke lokasi. Seperti itu kan? Ulangi lagi. Video yang tadi saya tanyakan, apakah saudara masih ingat kapan kejadiannya? Kejadiannya panen ketiga kalinya, kelompok tani saya pakat. Panen ketiga kali. Berarti selama itu kapan Pak? Ada saat panen ketiga kali itu kapan? Kejadiannya kapan? Januari. Bulan Januari. Yang pertama kapan Bapak masih ingat? November, November, Desember, Desember, Januari. Januari. Januari juga tanggal 4 itu kami disidik oleh Reskrimum Kapolres Kotim. Ya, baik, berarti pada saat video tersebut terjadi pada bulan Januari, yaitu pada saat warga melakukan panen untuk ketiga kalinya. Seperti itu ya. Apa yang terjadi Pak? Yang Bapak pada video itu apa yang terjadi sampai Bapak bilang kerja? Apakah ada larangan? Pada saat itu kita bertentangan kepada pihak perusahaan, yang mana pada saat itu
pihak perusahaan itu melarang warga mau masuk. Nah, sedangkan sebagian warga itu sudah masuk. Nah, lalu saya berbicara kerja-kerja itu di situ banyak yang diurus. Pertama, pembuatan batas, tanda batas dengan pihak perusahaan itu. Keduanya portal dan pondok. Nah, pondok ini tempat mereka berteduh di masing-masing anggota kelompok itu. Jadi itu yang kerja-kerja itu. Nah, itu yang saya suruh. Kalau untuk panen itu saya tidak ada menyuruh. Iya baik Pak. Tadinya ini kan sudah tiga kali panen oleh kelompok tani lain ada 91 orang kelompok tani lain. Yang saya tanyakan dalam dari 91 orang ini satu orang bagiannya ada berapa? Saya kurang tahu itu pada saat itu belum dibagi. Belum dibagi lahannya. Itu belum dibagi. Ya, itu wewenang kelompok tani ketuanya yang bagikan kepada anggotanya. Kalau saya tidak ada wewenang saya hanya mengurus gitu. Oke, yang saya tanyakan pengetahuan Bapak kelompok tani masing-masing dari 91 orang ini mereka dapat bagian berapa hektar? Tidak tahu, belum dibagi. Belum dibagi. Ya.